Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-91 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Fadlul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sampai kita insyaallah pada bab-bab yang terakhir dari kitab ini, bab yang selanjutnya, dan ini adalah bab sebelum akhir, babu ma jaa fi ghurbatil Islam wa fadli al-ghuraba. Bab apa-apa yang datang, maksudnya adalah dalil-dalil yang datang yang berisi tentang akan terjadinya ghurbatul Islam, keasingan agama Islam. Wa fadlil ghuraba, dan dalil-dalil tentang keutamaan orang-orang yang asing, yaitu orang yang asing karena dia berpegang teguh dengan Islam. Baik. Beliau mengatakan rahimahullah, babu ma jaa fi ghurbati al-Islam wa fadlil ghuraba. Bab tentang apa-apa yang datang berupa keasingan Islam. Maksudnya adalah dalil-dalil yang datang tentang keasingan agama Islam, yaitu akan datangnya waktu di mana Islam akan dalam keadaan asing. Wa fadlil ghuraba, dan keutamaan orang-orang yang asing, yaitu al-ghuraba'u bil Islam. Orang-orang yang asing dengan sebab Islam tersebut, dengan sebab mereka berpegang teguh dengan Islam. Itu adalah takdir kalamnya. Fi ghurbatil Islam wa fadli al-ghuraba' bil Islam. Itu orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam sehingga mereka menjadi orang yang asing dengan sebab mereka berpegang teguh dengan Islam tadi. Beliau membawakan beberapa dalil. Dan apakah hubungan antara bab ini dengan bab-bab sebelumnya? Hubungannya adalah keasingan orang-orang yang asing tadi, sebabnya adalah karena mereka berpegang teguh dengan Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW di tengah-tengah manusia yang mereka mulai bercampur amalan mereka antara Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW dengan bid'ah-bid'ah. Sehingga disebutkanlah bab ini untuk mendorong kita supaya terus istiqamah di atas Islam yang murni. Ini kaitan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Karena bab sebelumnya disebutkan tentang dalil-dalil yang isinya adalah istiqamah, terus istiqamah di atas Islam yang murni dan jauh dari bid'ah. Maka di dalam bab ini akan disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang asing dengan sebab mereka berpegang teguh dengan Islam yang murni. Karena istiqamah di tengah orang-orang yang tidak istiqamah di atas Islam yang murni, di tengah orang-orang yang banyak mengikuti hawa nafsunya dengan berbagai tingkatan mereka, maka ini adalah sebuah keasingan tersendiri. Tapi jangan khawatir, di dalam keasingan itu ada keutamaan yang akan Allah SWT berikan kepada orang-orang yang asing dengan sebab Islam itu. Ini adalah hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Di dalam bab ini akan disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang istiqomah tadi. Keutamaan orang-orang yang istiqomah yang mereka menjadi orang yang asing di tengah-tengah orang-orang yang tidak istiqomah di atas agama Islam. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah SWT, فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ. Allah SWT mengatakan di dalam surat Hud, seandainya bukan karena adanya orang-orang yang tersisa yang telah berlalu sebelum kalian, yang mereka dahulu melarang dari kerusakan, yaitu melarang dari kemaksiatan, kecuali sedikit dari orang-orang yang kami selamatkan di antara mereka, dan orang-orang yang zalim mengikuti apa-apa yang mereka diberikan keluasan di dalamnya, dan dahulu mereka adalah orang-orang yang mujrimin. Disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar, maksud dari ayat tadi adalah fahalla wujida minal qurunil madiyah baqaya min ahlil khairi was salah yanhauna ahlal kufri an kufrihim wa anil fasadi fil ardi lam yujad min ulaikal aqwam illa qalilun mimman aman. Maksud dari firman Allah di sini adalah, apakah tidak ada dari orang-orang yang sebelum kalian yang telah hidup pada abad-abad yang lalu, apakah tidak ada sebagian orang, yaitu sebagian orang baik yang mereka melarang dari kerusakan di bumi, yang melarang orang yang melakukan kekufuran dari kekufurannya. Kemudian Allah mengatakan illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit saja. Maksudnya adalah tidak ada di antara mereka
dari kaum-kaum yang telah berlalu tadi, kecuali sedikit saja di antara mereka yang kami telah selamatkan mereka. Illa qalilan mimman anjayna minhum, kecuali sedikit saja. Artinya ada di antara umat-umat terdahulu yang mereka yanhauna 'anil fasad, mereka melarang dari kerusakan, melarang orang yang kufur dari kekufurannya, melarang orang yang berbuat maksiat dari kemaksiatannya, itu ada. Tetapi mereka adalah qalilan, ya mereka adalah sedikit sekali, mimman anjayna minhum, dan mereka lah orang-orang yang Allah selamatkan. Baik, syahidnya di sini adalah illa qalilan mimman anjayna minhum. Jadi makna illa qalilan mimman anjayna minhum artinya ada, tapi mereka sedikit. Dari umat-umat yang telah terdahulu, orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, yang mereka soleh di dalam diri mereka dan mereka juga muslih, berusaha untuk memperbaiki orang lain, itu ada. Tapi apa? Qalilan. Dan ini syahidnya. Ternyata di umat-umat terdahulu juga orang-orang yang soleh dan orang-orang yang berusaha untuk menyolehkan orang lain, melarang mereka dari kemungkaran, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, itu ada. Tapi mereka adalah gharib. Apa fadlul ghuraba yang disebutkan dalam ayat ini? Fadlul ghuraba yang disebutkan dalam ayat ini disebutkan oleh Allah mimman anjayna minhum, dari orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Artinya orang-orang yang selamat saat itu adalah orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang qalil tadi. Ini adalah has dan juga dorongan bagi kita semuanya untuk berpegang teguh dengan Islam di tengah-tengah manusia yang mulai mereka tidak komitmen, tidak konsekuen dengan Islam itu sendiri, supaya kita diselamatkan oleh Allah sebagaimana ghuraba yang ada di zaman dahulu. Ya, di tengah orang-orang yang sudah berlalu, umat-umat yang telah berlalu, di sana ada qalilan, ada sedikit hamba-hamba Allah yang mereka beramar ma'ruf nahi munkar, yang mereka istiqamah di atas Islam, akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini syahidnya. Jadi disebutkan di sini tentang keasingan Islam dan juga disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang asing. Karena di sini ada 2 poin. Poin yang pertama, dalil tentang akan asingnya Islam, dan yang kedua adalah keutamaan orang-orang yang asing. Baik. Kalau dalam ayat yang pertama ini, maka maksudnya adalah Islam yang telah berlalu, ya Islam yang dibawa oleh para nabi, para rasul sebelum Nabi SAW. Maka orang-orang yang melakukannya, mereka juga ghuraba, dan keutamanya adalah diselamatkan oleh Allah, yaitu diselamatkan dari azab. Kalau kita ingin selamat dari azab, maka jadilah ghuraba tadi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam di tengah-tengah orang-orang yang mereka tidak berpegang teguh dengan Islam. Kemudian setelahnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, diangkat sampai Nabi SAW. Badal Islamu ghariban. Islam ini mulai dalam keadaan asing. Diutus Nabi SAW dalam keadaan beliau sendiri di tengah-tengah kaum yang mereka setelah bertahun-tahun atau ratusan tahun berada di dalam alam jahiliyah. Rata-rata mereka menyekutukan Allah dan rusak akhlaknya, rusak ibadahnya. Kemudian datang Nabi SAW dengan membawa Islam yang isinya sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran jahiliyah. Di antaranya, dan yang paling utama adalah Islam mengajak untuk mengesahkan Allah, sementara orang-orang jahiliyah dan ajaran jahiliyah isinya adalah menyekutukan Allah dengan yang lain. Sehingga mereka mengatakan, "A'inna latariku alihatina li syairin majnun." Apakah kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang tukang syair yang gila? Jelas bahwasanya ketika Islam datang, itu dalam keadaan ghariban, dalam keadaan dia aneh, dalam keadaan asing. Apakah kami meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena hanya seorang tukang syair? Kemudian juga di antara ajaran Islam akan datangnya hari akhir. Padahal mereka beranggapan bahwasanya orang kalau sudah meninggal dunia, sudah tidak ada di sana kehidupan yang lain. In hiya illa hayatun dunya. Tidaklah dia kecuali kehidupan kita ini saja. Tidak ada kehidupan yang lain. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam datang diutus, maka di antara dakwah beliau adalah mengajak mereka untuk beriman dengan hari akhir. Dan ini adalah sesuatu yang aneh. Kemudian beliau berdakwah dengan gigihnya dan dengan kesabarannya, dan tentunya itu semua adalah dengan taufik dari Allah SWT. Satu persatu di antara orang-orang tersebut, di antara orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, mereka masuk ke dalam agama Islam. Satu mengenal tentang tauhid, kemudian dia dakwahkan kepada
keluarganya, yang satunya dakwahkan kepada orang-orang yang berada di bawahnya, budak-budaknya, atau orang yang punya kenalan, saudagar yang lain, pedagang yang lain, dia dakwahkan. Sehingga satu persatu di antara mereka mengenal agama Islam. Sampai akhirnya Allah SWT memberikan taufik bertemu dengan orang-orang Madinah yang mereka berhaji, dan ternyata mereka juga menerima Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Tersebarlah Islam di kota Madinah. Kemudian Nabi SAW berhijrah. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian terjadilah dibukanya kota Mekah. Dan akhirnya negeri Mekah yang sebelumnya adalah negeri yang kufur menjadi negeri Islam. Ketika mereka masuk Islam, maka orang-orang Arab Badui, banyak di antara mereka yang berbondong-bondong mengirim utusan menyatakan bahwasanya kabilah mereka masuk ke dalam agama Islam. Sehingga tersebarlah agama Islam dari utara ke selatan, dari timur ke barat, bukan sesuatu yang asing lagi. Tersebar, masyhur. Bahkan yang asing adalah orang-orang yang tidak Islam. Semuanya rata-rata adalah muslimin. Yang tidak Islam ini sangat sedikit, dan mereka terisolir, dan mereka terpojokkan, kalah dengan zuhurnya Islam. Kemudian Nabi SAW mengabarkan bahwasanya wasayaudu ghariban kama bada'a, dan Islam itu kelak akan menjadi kembali asing. Wasayaud, dulu asing dan sekarang tidak asing, maka ketahuilah bahwasanya Islam akan kembali asing. Sebagaimana ketika dia mulai. Tauhid sebelumnya asing, kemudian sesuatu yang masyhur, maka akan datang waktunya di mana orang akan menganggap asing ajaran tauhid. Bahkan di antara umat Islam sendiri, orang yang berdakwah kepada tauhid ini adalah sangat jarang. Demikian pula orang yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, yang jauh dari kebid'ahan, yang sebelumnya inilah sesuatu yang masyhur di zaman dahulu, maka suatu hari, dan mungkin ini termasuk di antara zamannya, akan datang waktu di mana orang akan menganggap asing sunnah-sunnah Nabi SAW. Kan kembali asing Islam sebagaimana datangnya. Sedikit sekali orang yang berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan tauhid. Bahkan orang yang berpegang teguh dengan tauhid digelari dan dijuluki dengan berbagai gelar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, menghidupkan sunnah Nabi SAW, dicap dengan berbagai cap. Katakan dia adalah radikal, atau dikatakan dia tidak sosial, atau dia adalah orang yang tidak bermasyarakat, orang yang kaku. Dan yang mengucapkan adalah orang-orang Islam sendiri. Dan ucapan beliau wasayaudu ghariban menunjukkan tentang akan adanya keasingan Islam. Sehingga di dalam bab tadi, babu maja'a fi ghurbati al-Islam. Bab apa-apa yang datang, maksudnya adalah dalil-dalil yang datang tentang akan terjadinya ghurbatul Islam. Wasayaudu ghariban ini menunjukkan tentang akan adanya ghurbatul Islam, akan datangnya keanehan dan keasingan Islam. Kemudian beliau mengatakan fatuba lil ghuraba, maka tuba bagi orang-orang yang asing dengan sebab dia berpegang teguh dengan Islam tadi. Dan di sini disebutkan tentang keutamaan al-ghuraba, sehingga di dalam hadis ini disebutkan tentang akan datangnya keasingan di dalam Islam, dan disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang asing. Ya, ghurbatul Islam wa fadlil ghuraba. Inilah judul bab ini. Dan di dalam hadis ini disebutkan dua sekaligus, akan datangnya keanehan dan keasingan Islam, dan disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang asing. Dan makna tuba ini adalah muannats dari atyabu, ya, wazannya adalah af'alu. Muannasnya tuba, wazannya fu'la. Af'al atyabu tuba, af'alu fu'la. Baik. Fatuba lil ghuraba berarti dia adalah isim tafdhil. Tuba berarti dia adalah yang atyab, yang paling baik. Ada yang menafsirkan tuba di sini adalah surga, karena dialah yang paling atyab. Dan ada yang mengatakan dia adalah nama pohon yang ada di surga. Dan seandainya dia maknanya adalah surga, maksudnya adalah dia masuk ke dalam surga. Dan kalau maknanya adalah pohon yang ada di surga, maka tidaklah mendapatkan pohon tersebut kecuali orang yang masuk ke dalam surga. Baik, maka tentunya ini adalah dorongan yang sangat besar dari Nabi SAW, janji dari beliau bahwasanya orang-orang yang asing tadi, yang asing dengan sebab berpegang teguh dengan Islam, janji dari beliau
bahwasanya Allah SWT akan memberikan kepadanya surga. Dan tentunya ini adalah janji yang sangat besar, dan surga ini adalah kenikmatan yang besar. Di dalamnya ada ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di dalamnya ada seluruh kenikmatan. Dinamakan dengan Darun Naim, negeri yang isinya adalah seluruhnya adalah kenikmatan dari awal, dari seluruh penjuru, semuanya adalah kenikmatan. Tidak ada di dalamnya kesusahan sedikit pun. Tidak akan di dalamnya dirasakan kesusahan sedikit pun. Di dalamnya ada kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Karena terkadang kenikmatan dilihat oleh mata. Ya, seandainya di sana dan di dunia ini banyak kenikmatan yang sudah dilihat oleh mata manusia. Kalau bukan dengan mata kita, mungkin dilihat oleh mata orang lain yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Tahuilah bahwasanya nikmat yang ada di surga itu belum pernah dilihat oleh mata. Ya, seluruh mata yang melihat dari sejak zaman dulu sampai sekarang, dan masing-masing mereka melihat kenikmatan, maka yang ada di sana jauh lebih besar tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Di sana ada kenikmatan, kita tidak pernah melihatnya, tapi kita hanya sekedar mendengar saja. Diceritakan oleh si fulan, di daerah sana ada pemandangan yang indah, demikian dan demikian. Belum pernah kita lihat, tapi kita hanya sekedar mendengar dan kita membayangkan betapa indahnya daerah tersebut. Ketahuilah bahwasanya di sana ada kenikmatan yang jauh lebih besar, belum pernah kita dengarkan dengan telinga kita. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pula pernah terbetik di dalam hati manusia. Ada di sana kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinganya, tapi mungkin seseorang membayangkan, oh seandainya demikian dan demikian, seandainya di sini ada ini, seandainya di rumah ini ada fasilitas ini dan seterusnya. Terbetik dalam hatinya demikian, cuma belum pernah dia lihat, belum pernah dia dengar, dan ini menunjukkan tentang besarnya kenikmatan yang ada di dalam surga. Maka Nabi SAW mendorong, bersabarlah menjadi orang-orang yang asing. Jangan kita ikut melarut bersama orang-orang yang mereka menyimpang dari al-Islam. Pahit memang, panas memang, berpegang di atas Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW. Namun ketahuilah bahwasanya akhirnya adalah Tuba, akhirnya adalah surga. Sebentar kepahitan tersebut dan keasingan tersebut, kesusahan tersebut, dan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang jauh lebih besar, yaitu masuk ke dalam negeri kenikmatan selama-lamanya. Tentunya ini adalah dorongan bagi kita semua untuk terus istiqomah di atas Islam ini, dan jangan kita mundur ke belakang dan mengikuti was-was dari syaitan, dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Rawahu Muslim, di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.